Kalian tahu nggak sih, yang direkam ulang itu adalah adegan-adegan perang dan krusial lainnya. Meskipun ada unsur CGI-nya, tapi menyiapkan set yang sedemikian rupa lagi itu nggak gampang. River Where the Moon Rises. Drama ini mengangkat tema kerajaan yang kental dengan segala permasalahan politik, ekonomi, kemanusiaan, dan percintaan. Diceritakan bahwa kerajaan Goguryeo saat ini dipimpin oleh Raja Pyongwon. Dalam masa pemerintahannya, banyak terjadi kekacauan dan segala keputusan kerajaan harus didiskusikan dengan pemimpin dari 5 suku besar. Dari kelima pemimpin suku besar itu, ada satu orang yang suka nyetir dan mengendalikan si raja, yaitu Go Won-pyo dari suku Geru yang juga merupakan panglima kerajaan. Bisa dibilang Go Won-pyo adalah sosok yang sangat berbahaya dan kejam. Dia menghalalkan berbagai cara supaya sukunya selalu unggul dan punya keinginan untuk menggantikan raja. Dia juga orang yang melancarkan adanya praktek korupsi untuk 5 suku besar tadi. Maka dari itu, pemimpin suku lainnya juga patuh sama Go Won-pyo. Menyadari kondisi kerajaan sedang tidak baik, Ratu Yeon, yang merupakan istri raja, sering melakukan inspeksi ke beberapa wilayah bersama putri sulungnya yang bernama Putri Pyonggang. Hal ini beliau lakukan bukan hanya sekedar untuk mengetahui kondisi rakyat yang sebenarnya, tapi pada dasarnya dia udah curiga kalau Go Won-pyo ini orangnya nggak beres. Suatu hari, Ratu Yeon dan Putri Pyonggang keluar istana kerajaan untuk melakukan inspeksi. Momen ini dimanfaatkan oleh Go Won-pyo dan selir raja untuk memfitnah ratu. Mereka memfitnah bahwa ratu selama ini memiliki hubungan khusus dengan mantan jenderal kerajaan yang sekarang udah jadi biksu di kuil Yi Bulansa. Nggak cuma fitnah tentang perselingkuhan, Go Won-pyo juga bilang kalau Putri Pyonggang itu bukan anak raja dan saat ini ratu lagi nyamperin selingkuhannya. Setelah mendengar hal ini, sang raja emosi. Beliau geledah kamar ratu dan menemukan surat rekayasa buatan Go Won-pyo yang berisi ajakan untuk bertemu. Tanpa pikir panjang, raja langsung memerintahkan pasukannya untuk mencari dan membunuh ratu. Di sisi lain, saat ini ratu sedang mengunjungi Jenderal On Hyop untuk meminta bantuan dalam melindungi rakyatnya. Jenderal On Hyop adalah pemimpin suku Suno yang menjaga perbatasan utara kerajaan Goguryeo. Beliau orang yang bijaksana dan loyal, maka dari itu ketika ratu datang sendiri jauh-jauh untuk meminta bantuan, Jenderal On Hyop langsung mematuhinya. Sayangnya, ketika pertemuan mereka berlangsung, suku Suno tiba-tiba dikepung oleh pasukan kerajaan dan dituduh berkhianat. Mendengar kabar ini, Ratu dan Jenderal On Hyop cepat-cepat datang ke TKP. Melihat kacaunya keadaan saat ini, Jenderal On Hyop berusaha sekuat tenaga untuk melindungi Ratu, Putri Pyonggang, dan seluruh warga suku Suno. Jenderal On Hyop memberi perintah kepada anaknya yang bernama Ondal untuk pergi membawa Putri Pyonggang ke kuil Yi Bulansa. Selanjutnya, Jenderal On Hyop dan Ratu melawan pasukan kerajaan sampai pada akhirnya Go Won-pyo datang lalu membunuh Ratu. Tak hanya itu, Jenderal On Hyop juga ditangkap dan diadili oleh pihak kerajaan. Setelah melalui perjalanan yang penuh perjuangan, Putri Pyonggang sampai di kuil Yi Bulansa. Saat itu dia terkejut karena melihat ayahnya alias sang raja sudah ada di sana dengan emosi yang membara. Melihat kekacauan ini, Putri Pyonggang pingsan dan diculik oleh seseorang. Siapakah dia? Belasan tahun berlalu, Putri Pyonggang saat ini dikenal dengan nama Yeom Ga-jin. Akibat peristiwa di masa kecilnya, dia hilang ingatan dan saat ini hidup sebagai pendekar yang sering membunuh orang karena dia dibesarkan oleh pimpinan geng pendekar. Suatu hari, Yeom Ga-jin bertemu kembali dengan Ondal. Meskipun sama-sama lupa kalau dulu waktu kecil pernah ketemu, tapi pertemuan mereka sangat berkesan. Mereka berdua saling suka dan Yeom Ga-jin gak pengen bunuh-bunuh orang lagi. Yeom Ga-jin akhirnya diberi misi terakhir, yaitu membunuh sang raja alias ayah kandungnya sendiri. Karena misi ini, sedikit demi sedikit Yeom Ga-jin menemukan petunjuk tentang masa lalunya. Yeom Ga-jin juga dihadapkan dengan hubungan rumit bersama Ondal, Go-gun, dan Hye Mo-yong.
Bisakah Yonggajin kembali ke identitas aslinya sebagai putri raja? Apakah pada akhirnya raja akan mati di tangan anaknya sendiri? Rumitnya hubungan keluarga dan percintaan yang dialami Yonggajin semakin parah karena politik di dalam kerajaan. Masih ingat Gowonpyo? Keserakahannya semakin menjadi-jadi dan hal ini membuat Yonggajin, Ondal, serta Gogun harus siap berperang kapan saja. 고구려는 이미 나의 것이다. 저를 믿으셔야 공주님을 다시 보실 수 있습니다. 전 공주도 살수도 아닙니다. 정녕 공주님이십니까? 난 이 나라 태왕의 장녀 평강공주다. Drama ini di luar ekspektasi. Aku nggak nyangka kalau bakalan seseru ini. Meskipun kena masalah eksternal yang bikin ganti pemeran utama, tapi ceritanya masih bisa diikuti dan bahkan semakin seru ketika menuju ending. Jadi buat yang belum tahu, pada awalnya karakter Ondal ini diperankan oleh Jisoo. Tapi setelah tayang 6 episode, Jisoo kena skandal yang cukup besar sampai dia harus keluar dari proyek drama ini. Meskipun syutingnya udah kelar 95%, tapi tim produksi memutuskan buat syuting ulang dengan pemeran yang baru yaitu Na Inu. Dari segi cerita, alurnya cenderung maju dan plot twistnya itu smooth. Jadi aku bisa mengikuti ceritanya dengan baik tanpa banyak adegan flashback dan kejadian gak masuk akal lainnya. Kejadian memilukan dari beberapa karakter juga bisa tersampaikan dengan baik, dramatis dan bikin baper. Hal menarik lainnya dari drama ini adalah karena latar waktunya panjang dan latar tempatnya sangat beragam. Ini drama kerajaan yang tidak terlalu banyak menggunakan latar tempat istana kerajaan. Seringnya justru malah di area peperangan, hutan, pedesaan, toko obat. Aku enjoy bahkan begadang maraton nonton drama ini meskipun aku bukan pecinta drama sageuk atau tentang sejarah-sejarah Korea Selatan gitu. Aku cuma nonton kalau aku suka pemainnya, karena menurut aku mayoritas drama sageuk itu ceritanya ya tentang kekuasaan, politik dalam kerajaan, kemudian perang-perang kayak gitu. Pokoknya nontonnya itu butuh konsentrasi lebih gitu loh. Dan aku benci menggunakan otakku terlalu keras. Oke, sekarang kita bahas pemeran-pemerannya. Kim So Hyun, meskipun dia udah beberapa kali main drama sageuk, tapi penampilannya di drama ini itu sangat beda dari biasanya. Ketika nonton dia di sini, image-nya sebagai anak SMA yang miskin dan cengeng itu udah nggak kelihatan lagi. Bisa dibilang di drama ini dia memerankan 3 karakter sekaligus. Yang pertama, jadi Ratu Yom yang tegas dan sangat melindungi rakyatnya. Kedua, jadi sosok Yonggajin dengan kemampuan bertarung yang luar biasa. Ketiga, jadi Putri Pyonggang yang sifatnya mirip seperti Ratu Yom, tapi si putri ini lebih keras kepala. Jisoo dan Na Inu sebagai Ondal. Di sini aku punya 2 pandangan yang berbeda. Aku yang kenal Jisoo dan Na Inu memang merasa aneh banget ketika perannya tiba-tiba diganti. Apalagi penonton lain yang mayoritas belum kenal sama Na Inu. Maaf, spoiler sedikit ya. Jadi karakter Ondal di sini awalnya adalah seorang pria yang tinggal di tempat terpencil di dalam hutan. Kemudian ada momen di mana dia akhirnya menjadi pemimpin pasukan di kerajaan. Dari perubahan itu, aku rasa Jisoo cocok berperan sebagai Ondal saat tinggal di hutan. Kemudian Na Inu cocok berperan sebagai Ondal ketika menjadi pemimpin pasukan kerajaan. Na Inu ini terlalu berkarisma dan berwibawa untuk jadi anak hutan atau anak pedesaan. Pendalaman karakternya itu lebih bagus saat dia di kerajaan. Di samping pemeran utama, pemeran pendukungnya juga nggak kalah bagus. Banyak senior-senior dengan pengalaman akting yang luar biasa. Aku paling shock saat Kang Hanul jadi cameo di episode pertama. Aku suka banget sama aktingnya dan aku excited karena aku nggak nyangka bakalan ngeliat dia di sini. Selain itu ada Lee Ji Hoon alias Gogun yang bucinnya sampai jadi obsesi. Choi Yoo Hwa alias Hye Moyong, wanita penuh misteri yang super cantik. Mana rambutnya lurus banget, astaga, nggak tahu deh itu nyatoknya berapa abad. Lee Hae-young alias Go Won-pyo, beliau ini juga main di drama Luka. Jahat-jahat gini aku apresiasi sama aktingnya. Wang Bina alias Selir Raja, dia ini yang jadi kakaknya Rowoon di She Would Never Know guys. Nah ini nih yang bikin terkejut juga, Kwon Hwa-won alias yang jadi Song Yohan di drama Mouse. Dia jadi cameo di episode-episode terakhir. Selanjutnya, sinematografi drama ini juga bagus banget. Mereka menampilkan suasana yang tenang dan color grading yang soft,
saat ada di hutan dan pedesaan. Kemudian, suasananya berubah jadi dark ketika ada peperangan. Aku semakin apresiasi sama drama ini karena kalian tahu nggak sih, yang direkam ulang itu adalah adegan-adegan perang dan krusial lainnya. Meskipun ada unsur CGI-nya, tapi menyiapkan set yang sedemikian rupa lagi itu nggak gampang. Salut buat produser dan sutradara yang mengambil keputusan untuk lanjutin produksi drama ini. Rating drama ini fluktuatif antara 5 sampai dengan 10%. Rating terendah ada di episode 2 bagian pertama dengan 5,8%. Kemudian rating tertinggi ada di episode 4 bagian kedua dengan 10%. Oke, kurang lebih itu tadi review drama River Where the Moon Rises. Terima kasih udah nonton videonya sampai akhir dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.